Peserta didik terlibat dalam mempersiapkan peralatan TIK dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang dipandu oleh guru kelas. Manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran adalah 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran, 2. Memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, 3. Membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, dan 4. Mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. Berdasarkan absen, secara bergantian peserta didik memimpin doa belajar. Agar proses belajar menuntut ilmu mencapai berkah, kita disarankan untuk membaca doa sebelum belajar. Doa ini penting untuk membentengi kita dari perasaan terburu-buru, kurang sabar dalam menuntut ilmu, dan tidak tenang hingga kesulitan memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Peserta didik secara bersama-sama melafalkan sila-sila Pancasila. Tujuannya untuk mereview kembali nilai-nilai Pancasila sehingga peserta didik bisa menjadi peserta didik yang berkarakter Pancasila, seperti menghormati orang yang lebih tua, berbudi pekerti yang baik, mengedepankan toleransi, serta memupuk jiwa nasionalisme, pastinya yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa cukup menjadi penguat yang menjiwai sila-sila berikutnya. Keragaman agama dan budaya bukan hal baru yang dijumpai bangsa Indonesia. Semua sudah terbiasa hidup berdampingan dan saling gotong royong tanpa perselisihan. Peserta didik secara bersama-sama melafalkan visi dan misi sekolah. Visi dapat menjadi kompas bagi sekolah tersebut, juga menjadi inspirasi yang menggerakkan seluruh roda organisasi. Berbeda dengan visi, misi sekolah merupakan pilihan cara yang tepat sehingga mampu mengantar sekolah mencapai atau mendekati potret dan impian yang dicita-citakan tersebut. Setiap lembaga pendidikan perlu mengajak peserta didik dan semua warga sekolah untuk memahami visi dan misi sekolah mereka masing-masing. Pemahaman akan visi dan misi sekolah merupakan langkah awal setiap pengembangan karakter di sekolah sebagai satuan pendidikan. Peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib setiap hari pada awal pembelajaran diharapkan peserta didik dapat lebih mengingat lagu kebangsaan atau wajib dan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme pada diri peserta didik. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu wajib, secara langsung peserta didik diharapkan dapat menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam lagu itu sehingga memunculkan semangat dan jiwa kebangsaan. Peserta didik mempersiapkan perangkat TIK masing-masing untuk proses kegiatan belajar mengajar. Penggunaan TIK telah terbukti memudahkan berbagai pekerjaan dalam bidang pendidikan. Kalau sudah, buka Google. Sudah? Nah, di Google pojok kanan itu ada gambar kamera. Peserta didik mempersiapkan perangkat TIK-nya masing-masing untuk proses kegiatan belajar mengajar. Guru menjelaskan instruksi bagaimana cara penggunaan barcode untuk mengetahui agar peserta didik dapat membaca video materi secara mandiri menggunakan TIK-nya. Oke, buka Google. Mulai, action. Peserta didik sudah mulai memahami bagaimana cara menggunakan perangkat TIK, di mana guru memberikan sebuah kode atau barcode agar peserta didik dapat membuka dan membacanya melalui buku elektronik. Secara bergantian, peserta didik melakukan kegiatan bagaimana cara menggunakan perangkat TIK dengan membuka barcode yang berisi tentang materi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru kelas. Akan memberikan
memberikan link? Langsung aja. Yang pertama Ibu memberikan link, silakan anak-anak kerjakan ya. Guru memberikan link game edukasi untuk dikerjakan peserta didik. Tujuan dilakukan asesmen, penilaian, dan evaluasi pembelajaran adalah memantau perkembangan proses pembelajaran peserta didik, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran, dan memberikan nilai atas proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Jenis asesmen ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mendiagnosis kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik, sebagai umpan balik memperbaiki proses pembelajaran dan strategi pembelajaran, mendiagnosis daya serap materi, dan memacu perubahan suasana kelas. Game edukasi dapat merangsang pikiran dan kreativitas peserta didik. Game edukasi dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Game edukasi meningkatkan logika dan pemahaman pemain tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut. Tujuan pembelajaran berbasis game adalah membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, meningkatkan partisipasi peserta didik, serta meningkatkan efektivitas belajar karena materi yang dipelajari mudah diingat. Artinya bahwa sebagai pengelola pembelajaran, learning manager, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadi proses belajar seluruh peserta didik. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Guru memberikan ice breaking atau icebreaker. Icebreaker digunakan untuk menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak atau akrab, dan dari jenuh menjadi riang atau segar. Ice breaking juga bukan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran, namun merupakan pendukung utama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Ice breaking dalam konteks pembelajaran di kelas memang digunakan untuk mencairkan suasana, menjaga konsentrasi belajar, membina hubungan baik antar warga kelas, pun dapat digunakan untuk menajamkan ingatan dalam pembelajaran. Berikut presentasi dari kelompok Ali, Jidan, dan Bagus tentang puisi Itulah Norma. Itulah norma. Kita boleh bebas melakukan apa yang kita suka, tapi kebebasan itu berbatas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik tersebut. Itulah norma kehidupan. Diferensiasi produk akan tampak dari produk yang dihasilkan peserta didik. Produk ini beragam jenisnya, karena bahan dan proses yang digunakan juga beragam. Guru dapat meminta peserta didik untuk menilai produk yang dibuat oleh kelompok. Penilaian dapat meliputi rasa inovasi dan bentuk. Masyarakat.
Penjelasan produk juga tidak harus selalu dalam bentuk laporan tertulis. Peserta didik dapat menjelaskan produk dalam bentuk visual seperti video, presentase, foto dokumentasi, atau dalam bentuk audio seperti voice note tergantung minat peserta didik. Meskipun konten proses dan produk yang dihasilkan beragam, namun guru punya acuan penilaian seragam. Acuan penilaian dalam pembelajaran ini meliputi penilaian sikap yang dapat dilihat dari sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras peserta didik. Penilaian pengetahuan tergambar dari cara peserta didik menjelaskan proses menghasilkan suatu produk, sedangkan penilaian keterampilan tergambar dari proses dalam menghasilkan produk yang berasal dari lingkungan sekitar. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ayo, ayo kawan semua, jangan dilupa dan harus ditaati. Ayo, ayo kawan semua, itulah dia macam-macam norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan Sang Pencipta, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran. Contoh norma agama adalah melaksanakan ibadah kepada Tuhan sesuai ajaran agama masing-masing, tidak berbohong, tidak mencuri. Sekian prestasi. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat buruk. Maka siapa yang melanggar akan berupa penyesalan, dicemooh, dan dimunculkan oleh masyarakat. Contoh norma kesusilaan: satu, selalu berkata jujur. Dua, selalu. Contoh norma agama, kita cari tahu contoh pelanggarannya yuk. Tetap beribadah, tetap menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Mencuri barang orang lain, memfitnah orang lain, dan menghormati agama lain, durhaka pada orang tua, dan buruk. Sumber norma kesusilaan dari isi hati nurani manusia. Norma kesusilaan mendorong manusia untuk berbuat baik dan terhindar dari keburukan. Contoh norma kesusilaan adalah semua ada 4, jangan lupa harus ditaati. Ada norma